Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Kawan-kawan Jackmania yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pecinta Persija Jakarta seantero dunia. Tentu saja di dalam bulan suci Ramadan ini, seperti kalimat as-saum, puasa itu artinya al-man'u. Al-man'u artinya adalah sesuatu yang bisa memberikan satu halangan kepada kita untuk tidak berbuat jelek. Termasuk ketika bulan suci Ramadan isinya keberkahan, isinya yang baik-baik. Makanya yang keluar dari mulut kita dan pekerjaan kita yang harusnya yang baik-baik. Ngomong yang baik, aktivitas yang baik, sampai pikiran pun harus baik. Makanya kenapa dulu salafun saleh menganjurkan kepada kita untuk terus setiap harinya. Bahkan Syekh Imam Nawawi di dalam kitabnya Syarhun Nasaihul Ibad, ada 5 golongan yang ketika golongan ini melakukan satu amalan, maka insya Allah Allah akan memberikan kebahagiaan dunia maupun akhirat. Apa kata Syekh Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya? Khamsu ma kunna sa'idun fid dunya wal akhirah. Awwaluha ay yuzkara la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah waqtan ba'da waqtin. Dan ini memberikan gambaran bahwasannya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menghadapi rintangan dalam berpuasa, jangan kita lakukan kecuali kebaikan. Maka kebaikan yang akan mendatangkan kebahagiaan dunia dan akhirat adalah banyak-banyak menyebut kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah waqtan ba'da waqtin, dari waktu ke waktu. Sehingga ketika seorang itu terus dipergunakan waktunya untuk kebaikan, maka niscaya dia akan terlupakan yang namanya dengan kejahatan. Makanya ada nasihat. Kenapa seorang pemuda itu rusak? Karena pemuda itu tidak menggunakan waktunya dengan sebaik-baiknya. Waktunya kosong. Akhirnya banyak waktu kosong, mikirnya yang kagak-kagak. Berhayal terlalu tinggi. Akhirnya kagak kesampean, ujung-ujungnya jatuh. Mending kalau misalkan masih mikirin cita-cita, ini kan kadang kagak. Yang dipikirin percintaan. Ujung-ujungnya cinta tak terbalaskan, akhirnya cinta bertepuk sebelah tangan. Akhirnya kesedihan yang dia dapatkan, setelah sedih akhirnya lupa nilai puasanya. Seharusnya dulu ulama-ulama pun mengajarkan kepada kita untuk melalui rintangan yang hebat di dalam berpuasa. Karena memang puasa itu kan bulan ujian. Apa yang diuji? Hawa nafsu. Apa yang diuji? Diri kita. Apa yang diuji? Hati kita. Hawa nafsu kita, bisa nggak kita melawan daripada hawa nafsu? Untuk tidak misalkan mohon maaf suami istri berhubungan intim, sabar dulu. Misalkan kita sebagai seorang ayah melihat kelakuan anak kita yang tidak benar, bisa nggak kita menahan daripada tidak keluar dari mulut kita kalimat-kalimat yang buruk kepada anak kita? Misalkan kita seorang ibu ataupun seorang istri melihat kelakuan mohon maaf suaminya, kerja kagak, sholat kagak, tiduran mulu kerjaannya. Ini sebuah rintangan buat kita misalkan seorang istri. Ya sudah, kita lakukan bagaimana untuk bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya rintangan selama bulan suci Ramadan yang kita lakukan adalah banyak-banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Sabar atas apa yang sekarang kita sedang jalani. Sabar dulu, puasa, ya namanya puasa, menahan daripada segala-galanya. Nahan lapar, nahan haus, nahan gak komen yang jelek-jelek, nahan gak ngerjain yang jelek-jelek. Begitu kawan-kawan Jackmania yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawan Jackmania yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pecinta Persija Jakarta seantero dunia. Termasuk kita sebagai seorang supporter bola. Maka rintangan yang kadang-kadang kita hadapi ketika menonton sepak bola, misalkan melihat tim kesayangan kita kalah. Mampukah kita melawan rintangan itu tidak untuk komen yang jelek-jelek? Misalkan mohon maaf, tim kesayangan kita Persija Jakarta kalah. Ini ujian atau bukan? Ujian buat kita sebagai seorang supporter. Kok begini amat mainnya, kan begitu kira-kira. Maka yang harus kita lakukan adalah menahan tangan kita untuk tidak komen yang jelek-jelek. Segala kita katain si ini, si itu, enggak becus mainnya.
Nah, ini yang harus kita lawan, rintangan untuk tidak mengeluarkan daripada kalimat-kalimat yang jelek. Contoh, apalagi sampai mengumpat dengan umpatan yang mohon maaf membuat sakit hati orang tersebut. Hati-hati, sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan kepada kita setiap umatnya menjaga hati manusia yang lainnya. Apalagi menjaga daripada kasih sayang sesama manusia. Irhamu man fil ardi, yarhamkum man fis sama. Kalau kita mau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita kudu cinta juga sama siapa yang ada di muka bumi ini. Siapapun itu kita cintai. Supporter yang berbeda dengan kita, cintai. Misalkan, mohon maaf, supporter yang dari Jawa Timur, kita cintai. Supporter dari Jawa Barat, kita cintai. Siapa tahu dengan barokah cinta yang kita dicintai olehnya, insya Allah menghadirkan kecintaan bukan hanya di dunia, namun kecintaan di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Kawan-kawan Jackmania yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pecinta Persija Jakarta seantero dunia. Maka dari itu, marilah kita lawan daripada rintangan selama bulan suci Ramadan dengan sesuatu yang bisa mendatangkan cinta dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita semuanya menjadi hamba yang beruntung, tidak keluar dari bulan suci Ramadan kecuali Allah memberikan keberkahannya untuk kita semuanya. Amin amin ya Rabbal Alamin. Pak Ustadz, kalau tidak berpuasa karena sepak bola, apakah bisa diganti di selain bulan Ramadan? Oke, ini pertanyaan dari Abang Afrianto Niko, pemain kebanggaan Persija Jakarta. Pak Ustadz, apakah batal puasa karena sepak bola bisa diganti di hari yang lainnya? Maka ini berlaku untuk seluruh cabang olahraga yang ada di dunia. Mau sepak bola, mau basket, mau futsal, maupun yang lain-lainnya. Maka telah dijelaskan di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 185. Yang bisa membatalkan yang punya puasa adalah dua golongan. Yang pertama, orang yang sedang sakit. Yang kedua, orang sedang dalam perjalanan. Tentu saja di pembahasan-pembahasan ini panjang dari segi fikihnya. Nah, seumpama saat ini misalkan dia dalam keadaan safar. Ya, kita tahu aktivitas olahraga sepak bola terutama buat pemain-pemain profesional adalah sebagian daripada pekerjaan. Pekerjaan itu kan ibadah kalau kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Namun yang jadi perhatian adalah bulan suci Ramadan adalah puasanya yang hukumnya wajib. Wajib itu ketika dikerjakan mendapat pahala, ketika ditinggalkan mendapat dosa. Semaksimal mungkin apapun profesinya itu, kita selagi masih bisa puasa, maka kita maksimalkan untuk puasa. Kita tahan dulu. Kenapa? Banyak orang yang kadang-kadang mohon maaf, batal puasa di Ramadan, entar gantinya rada berat. Maka dari itu, silakan kita mau beraktivitas apapun jenis aktivitasnya. Tapi selagi masih puasa itu bisa kita jaga puasa. Supaya apa? Supaya nanti ringan. Ringan apanya? Tidak mengganti di hari yang lainnya. Jadi ada dua golongan yang diperbolehkan untuk membatalkan puasanya. Pak Ustadz, seumpama saya sakit gara-gara main sepak bola, bagaimana? Seumpama sakit itu yang mendatangkan harus dia minum obat, maka puasa itu bisa dibatalkan. Tapi jangan lupa ganti, namanya utang kudu ganti. Kawan-kawan Jackmania yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada pertanyaan lagi nih dari Instagram Persija Jakarta. @Arya Dwi Saputra 03. Apakah puasa batal jika mengeluarkan kata-kata kasar tapi tidak disengaja? Nah, biasanya ini refleks ya kan. Lagi main game tiba-tiba keluar kalimat gitu kan ya. Akhirnya apa? Ustadz batal apa enggak? Mohon maaf, hati-hati, makanya puasa kan mengajarkan kita untuk menahan segala-galanya. Ucapan ditahan, tingkah laku ditahan. Batal mah kagak, cuma nilai puasanya itu takutnya enggak ada. Maka dari itu benar-benar puasa ini menjadikan kita satu pelajaran untuk menahan segala-galanya. Hawa nafsu, kata-kata yang kotor. Masa bang kita nggak bisa bedain mana bulan puasa, mana bulan kagak. Makanya kan bulan-bulan puasa itu harus kita isi dengan pekerjaan-pekerjaan yang positif. Main gamenya dikurangin dulu, ya kan? Kita banyakin baca Al-Quran. Jangan Quran mentok di Yasin mulu Yasin. Kalau nggak mentok di Waqiah, kalau nggak mentok di Kulhu. Hati-hati, ntar di kuburan ditanya, wama imamuka, apa kitabmu Al-Quran bisa baca? Kagak bisa baca. Kan bahaya maka dari itu. Maka dari itu kita kumpulkan saat ini pahala puasa dengan sebanyak-banyaknya. Terus
kita semaksimal mungkin bagaimana kita menjadi hamba terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan satu nasihat. Siapa golongan orang yang beruntung? Golongan orang yang beruntung adalah orang yang hari ini lebih baik daripada yang kemarin. Maka dari itu, masa sih puasa kemarin udah gak maksimal, sekarang gak maksimal juga. Padahal Allah masih memberikan kesempatan yang istimewa kepada kita semuanya. Maka dari itu, ayo maksimalin, jangan sampai disia-siain. Coba bayangin bang, kita aja disia-siain sama orang, apalagi kita berjuang itu sakitnya luar biasa. Bener gak kira-kira? Maka dari itu, karena kesia-siaan nilainya adalah tidak manfaat. Maka dari itu, yuk bareng-bareng kawan-kawan Jackmania yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maksimalkan, bisa jadi ini Ramadan terakhir untuk kita semuanya. Tapi kita semuanya berdoa, mudah-mudahan diberikan panjang umur, diberikan sehat afiat, sehingga terus sampai kapanpun kita bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan, sehingga dengan keutamaan dari bulan suci Ramadan ini, kita punya pahala dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita punya dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawan Jackmania yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini saja, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.